benar-benar lepas dan merdeka dari realita keterbelengguan kepahitan hidup. Panggung wedangan itu tersaji atraksi akrobatik yang menenangkan pikir, bersifat analgesik dan bius, hingga menjadi lupa akan realita. Angkringan atau wedangan dan budaya jagongan. Angkringan dan wedangan keduanya sama. Masyarakat Solo menyebutnya wedangan, Jogja punya angkringan. Keduanya tak perlu diperdebatkan duluan mana tahun lahirnya. Yang jelas, Solo is never sleep karena wedangannya, atau kota yang tidak pernah tidur. Sedangkan Jogja selalu jadi kenangan, cerita indah di angkringan. Keduanya kini sudah mengalami beberapa inovasi dari konsep wedangan menjadi resto. Warung kecil dengan remang-remang penerangan ini telah bermetamorfosis diri menjadi warung mewah tanpa meninggalkan kekasannya. Ya, budaya jagongan hingga larut malam. Mengapa keberadaan angkringan selalu ramai? Jawabannya, karena orang yang datang tidak melulu membeli makanan, tetapi juga membeli suasana, tempat nongkrong yang nyaman, teman-teman kongko yang menghibur, dan topik pembicaraan yang menggugah selera menjadi alasan mereka mendatangi angkringan atau wedangan. Belum lagi harga makanan yang sangat murah dan terjangkau, bisa menjadi teman ngeteh atau ngopi sambil berbincang tentang kehidupan. Lalu lalang ramainya kendaraan menambah hangat suasana yang semakin larut berbalut dingin. Ini juga sebuah kearifan lokal. Meski sisi lain aroma kejelataan itu nampak seperti dari aspek sejarahnya, namun hiraukan itu karena hanya variabel saja. Kadangkala inspirasi terbetik dari riuhnya canda tawa para penikmat nasi kucing ini. Mereka asik masyuk bertitah dengan berbagai view-nya masing-masing tentang helat dongeng sebuah negeri hingga lupa waktu. Dari perkara politik, romantisme sejarah kerajaan, COVID-19, kemudian bicara sederet artis, Ibu Kota Nusantara atau IKN, kasus Sambo atau mega skandal 347 triliun, Pilpres 2024, hingga bercerita hal keberhasilan anggota keluarganya masing-masing. Nah, obrolan semakin seru dengan semangatnya hal tragedi Kanjuruhan, terus update lagi gagalnya Indonesia sebagai host Piala Dunia U20. Mereka saling berasumsi dan spekulasi pun muncul tentang manuver-manuver para politisi yang berkuda-kuda bersiap menuju pemilu serentak 2024, yang mana banyak parpol dan tokoh pusing 7 keliling saling tersandera karena aturan presidensial threshold 20%. Santernya pemberitaan di semua media, maraknya politisasi, pencitraan, bagi-bagi kaos dan sembako, bercengengesan dan sok serius di medsos, juga baliho-baliho besar sebagai etalase bekal para calon dengan segudang track recordnya, seakan sebagai referensi dan materi obrolan. Tak jarang, kadang saling ejek dan menyanjung-nyanjung idolanya menuju panggung politik 2024 tentang siapa pemenangnya, siapa yang terbaik, bla bla bla. Tak jarang pula sedikit yang berjumawa akan kebanggaannya sebagai individu yang dipercaya oleh si bos menjadi tim ses, juga prestasi diri dan keluarga yang sudah dicapai. Meski nilai kebenarannya hanya 20, harus dikatakan 70 dari total nilai yang berjumlah 100. Itulah obrolan atau umuk yang khas mengemuka di angkringan dan wedangan. Sesuatu yang alami dan manusiawi sekali. Sebagai manusia yang tentunya perlu kebutuhan penghargaan atau pengakuan. Ya, bebas bicara, benar dan salah, tepat dan tidak. Yang jelas, wedangan dan angkringan ini panggung milik bersama,
tak ada yang mengganggu-gugat. Inilah spirit orang Jawa yang sesungguhnya, jagongan. Tidak ada jagongan yang berakhir sentimen pribadi, apalagi sampai gelut. Bila tensi itu naik, salah satunya akan mengalah sembari pura-pura bermain smartphone-nya masing-masing. Sesuai makna wedang itu sendiri, yaitu ngawe-awe kadang, wedang, yang mana auto sebagai pembelajaran dan pendewasaan berdemokrasi atau belajar hidup atau sinau urip di panggung yang sebenarnya, yaitu panggung sosial. Di sana hanya ada sajian wacana yang kaya akan sudut pandang tanpa dan dengan klaim pembenaran atas view-nya sendiri. Lebih asiknya, seruputan kopi susu atau wedang jahe memecah kekitmatan perbincangan atas topik yang coba diurai. Di wedangan atau juga dinamakan warung hidangan istimewa kampung, semua boleh berhujah tanpa lupa sambil nyemil sate tusuk atau telur puyuh bacemnya, tahu tempe bakarnya. Jika sudah berada di tempat ini, yang datang jalan kaki dengan yang menunggang gajah sekalipun tak ada bedanya. Di sini idealisme membuncah, kaum grassroots bebas mengevaluasi kinerja punggawa tanpa takut terjerat undang-undang, kecuali jika ada buser yang menyusup atau sedang singgah karena kelaparan di jalan. Beda ceritanya nih. Di angkringan lahir teori kritis baru bermunculan. Tesis antitesis bertebaran membentuk sintetis-sintetis yang menguatkan penemuan, mulai dari teori keberpihakan bantuan tunai, isu politik identitas, pencucian uang, ataupun bicara hal politik konspirasi para globalis dunia yang disebut sebagai kelompok oligarki. Yang kata si A, itu yang mencengkeram Indonesia, yang membuahkan kemelaratan. Sedangkan si B mengatakan itu justru demi pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu akumulasi ekonomi Indonesia. Hingga akhirnya teori sambal bandeng yang keasinan pun turut mengemuka. Semua teori itu lahir dari tawarannya yang mereka sebut lost doll. Ya, setidaknya di angkringan mereka menjadi jiwa-jiwa merdeka bersama hisapan berbatang-batang rokok. Meskipun setelahnya mereka kembali ke rumah bersiap menghadapi fakta hari esok yang tak sebercanda teori-teori mereka semalam. Berwacana ria di angkringan atau wedangan, berngeteh ria, ngopi, nyusu, maupun seruputan wedang jahe hingga larut malam memang bisa melupakan realita. Obrolan yang bebas, merdeka, tanpa sekat dan batas juga mengandung optimisme yang tinggal selangkah lagi di depan mata, alias koyo hiya bak pemenang segalanya dalam panggung kehidupan. Benar-benar lepas dan merdeka dari realita, keterbelengguan kepahitan hidup. Panggung wedangan itu tersaji atraksi akrobatik yang menenangkan pikir, bersifat analgesik dan bius, hingga menjadi lupa akan realita. Jelang sepertiga malam yang akhir, perlahan satu persatu berjalan pulang. Seketika kegembiraan itu terhempas karena esok hari adalah 2 hari terakhir tutup tahun. Sedang angsuran bank menanti, lesing mengantri, kuota data anak habis, iuran kesehatan, pajak kendaraan agar tidak dianggap motor bodong, istri minta jatah beras, gas melon habis, minyak goreng yang selalu timbul tenggelam bagi sang antareja, juga tagihan listrik dan air. Tak tahu lagi mengapa bisa begini, jalan apa lagi yang dilalui sebagai solusi. Oh angin, kabarkan rinduku ini, rindu pada epos kebesaran negeri ini yang katanya tongkat dan batu jadi tanaman, bukan lautan hanya kolam susu, bumi emas, tanah airku. Namun demikian, tak ada lagi tempat pelarian untuk melupakan segalanya dengan meminum ciu maupun lapen yang khas Solo maupun khas Jogja itu.
Semuanya sudah berlalu. Saatnya sehat jasmani dan rohani, juga kantong yang tebal dengan meminum susu. Ya, merefresh gundah gulana dan mengisi lambung yang kosong cukup sudah berjalan menuju wedangan dan angkringan. Ngiras pantes ngurip-urip warunge sedulur.